Halo Tribuners, senangnya besok sudah weekend dan hari ini Ratu Sejati menemani Anda hari Jumat 4 Februari 2022 di Live Travel Update. Seperti biasa Tribuners, sejumlah rekomendasi destinasi wisata di beberapa kota di Indonesia sudah Ratu siapkan khusus untuk Anda hari ini. Disampaikan secara langsung bersama reporter kami di berbagai wilayah. Inilah Live Travel Update selengkapnya. Pertama, Tribuners, Ratu akan mengajak Anda menuju ke kota Lubuk Linggau untuk melihat Lorong Pelangi yang berada di Gedung Olahraga atau Gor Megang di Kelurahan Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Semenjak selesai dibangun, Tribuners, Lorong Pelangi ini selalu ramai dikunjungi, bahkan bisa disebut sebagai tempat wisata dadakan. Lorong ini sengaja dibangun sebagai wahana tambahan untuk mempercantik taman serta menarik minat pengunjung. Lalu seperti apa cantiknya Lorong Pelangi ini? Sudah ada Eko di sana. Selamat sore, Eko. Selamat sore, Ratu. Baik, Eko, boleh disampaikan sejak kapan objek wisata Lorong Pelangi ini mulai ramai dikunjungi, Eko? Baik, Ratu, pemirsa Tribuners yang kami banggakan, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau bahwa Lorong Pelangi ini ramai dikunjungi oleh masyarakat semenjak selesai dibangun sebulan lalu. Sejak sebulan lalu ketika belum selesai sepenuhnya, maksud kami 100%, lorong ini telah ramai dikunjungi oleh masyarakat. Bahkan masyarakat saking antusiasnya, maksud kami masyarakat datang berkunjung ke Lorong Pelangi ini setiap sore hari selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat, terutama akan semakin ramai lagi ketika akhir pekan, khususnya Sabtu dan Minggu. Maka pengunjung yang datang ke tempat lokasi ini akan sangat ramai sekali, Ratu. Baik, kemudian apakah ada spot-spot lainnya selain Lorong Pelangi yang berada di gor tersebut, Eko? Baik, Ratu, untuk spot-spotnya sendiri yang menjadi primadona di sini karena Lorong Pelangi ini kan awal mulanya hanya sebuah lorong, kemudian ada beberapa remaja-remaja ataupun pengunjung yang iseng-iseng foto. Setelah itu viral di media sosial, khususnya di Kota Lubuk Linggau. Nah, setelah viral itu lorong ini menjadi sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat. Namun selain spot foto dari Lorong Pelangi ini, karena Gor Megang ini merupakan sendiri akan dibuat kawasan jogging track dan khusus untuk tempat olahraga dan rekreasi, maka ada berbagai macam spot lainnya, terutama di bagian depan, namun hingga saat ini masih dalam tahap pembangunan, seperti Tugu Durian. Nah, Tugu Durian ini merupakan salah satu pendamping dari Lorong Pelangi ini sendiri. Nah, ke depan ketika selesai secara bersamaan, kawasan ini akan dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau, ataupun pengunjung yang datang ke Lubuk Linggau bisa menghabiskan waktu ataupun berolahraga di tempat ini. Demikian, Ratu. Kemudian untuk pembangunannya, kira-kira apakah sudah ada kabar akan selesai kapan, dan kalau menurut pantauan dari Eko sendiri ini sudah selesai berapa persen, Eko? Kalau untuk pantauan kita sendiri, kalau khusus untuk lokasi wisata Lorong Pelangi ini sendiri sudah bisa dikatakan sudah hampir 90%. Tinggal beberapa item lagi seperti penyediaan kotak sampah dan lain sebagainya itu yang belum dipasang hingga saat ini, sehingga setiap kali membludak mungkin masyarakat yang terlalu antusias membawa makanan kebingungan meletakkan kotak sampah seperti itu. Sedangkan di kawasan sebagian depan, terutama di spot-spot seperti Tugu Durian itu sendiri sudah mencapai 80%. Namun yang belum selesai hingga saat ini adalah jogging track. Saat ini masih dilakukan pembangunan khususnya jogging track. Nah, untuk tahun 2002 sendiri, pemerintah Kota Lubuk Linggau sudah mengajukan anggaran bantuan dari Gubernur Sumatera Selatan untuk penyelesaian bangunan gedung, khususnya Gor Megang sendiri. Karena kawasan Gor Megang ini sendiri merupakan kawasan gor terbesar di Kota Lubuk Linggau. Karena mungkin bisa dikatakan semenjak pandemi ini, masyarakat di Kota Lubuk Linggau ini akan haus tempat-tempat wisata, khususnya wisata-wisata yang baru yang bisa di-upload ataupun bisa foto-foto kemudian di-upload di media sosialnya masing-masing. Demikian, Ratu. Baik, kemudian tadi karena ada beberapa tempat yang belum selesai dibangun, begitu ya Eko. Lalu apa saja yang bisa dilakukan pengunjung saat berada di objek wisata Lorong Pelangi ini, Eko? Untuk
yang bisa dilakukan oleh pengunjung di Lorong Pelangi ini sendiri, yang pertama adalah kebanyakan masyarakat yang berkunjung ke Lorong Pelangi ini bersuah foto bersama, khususnya berada di Lorong Pelangi, karena dari segi kejauhan sendiri ketika berada di Lorong Pelangi ini seakan-akan melihat cat warna-warni itu merupakan berbentuk pelangi, dan ini merupakan lorong ini merupakan yang paling idola dia masyarakat ataupun pengunjung yang bersuah foto di sini, karena rata-rata pasangan yang datang sengaja maupun keluarga yang datang selalu tujuannya selalu berfoto di tempat ini. Ratu. Baik, terima kasih Eko atas rekomendasi lokasi wisatanya Lorong Pelangi Tribunus yang ada di Gor Megang ya, bisa Anda kunjungi nanti di akhir pekan. Dan tadi Eko juga sempat berbincang dengan salah satu pengunjung di sana, ada Dama, berikut liputannya untuk Anda. Lorong Pelangi ini Mbak, Taman Lorong Pelangi ini? Bagus ya. Ini kan salah satu tempat baru di Lubuk Linggau. Jadi selama ini Gor ini sepi. Yang ada kan Lorong Pelangi ini jadi rame. Sekarang datang bersama siapa Mbak? Sama keluarga, rame-rame. Jadi ada keluarga dari Palembang, kita ajak jalan ke sini, foto-foto, ya bisa diposting di Instagram. Kalau suasananya sendiri bagus Mbak? Bagus, karena di sana kita juga bisa lihat Bukit Sulap secara cuma mungkin kebersihannya belum melihat ada kotak sampah. Jadi orang-orang yang bawa jajanan banyak masih membawa sampah sembarangan. Berikutnya Tribuners, bila Anda sedang mencari gerai oleh-oleh yang manis-manis, kemudian sehat di Lampung, Rumah Madu ini mungkin bisa jadi rekomendasi untuk Anda berbelanja Tribuners. Rumah Madu ini menjual madu asli Sumatera yang memiliki banyak varian dan sulit ditemukan juga Tribuners. Selain itu, madu-madu ini berkhasiat untuk kesehatan. Lokasinya juga strategis Tribuners, ada di nggak jauh dari pintu tol di Jalan Raya Cudu Korpri, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Selengkapnya sudah ada Agustina di sana. Selamat sore Agustina. Halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Agustina, boleh disebutkan ada produk atau produk oleh-oleh begitu ya, yang dijual di Rumah Madu ini ada apa saja yang tentunya bersumber utama dari madu begitu? Apakah memang semua produknya ini terkait dengan madu atau memang ada beberapa produk lain yang tidak terbuat dari madu, Agustina? Ya, satu di antara madu yang dijual di Rumah Madu ini itu rata-rata memang berasal dari lokal, itu khususnya di wilayah Sumatera ya. Jadi varian madunya itu ada beberapa jenis ya, dari hasil budidaya terutama dan proses yang berbeda-beda dari tim Rumah Madunya sendiri ya. Serta bila kita lihat kemasannya itu juga ada beragam ya, ada yang versi botol praktis atau travel pack, lalu ada botol kaca, lalu ada yang dengan wadah deligen mini, lalu ada juga madu sarang ya, itu. Lalu ada juga yang dikemas dengan wadah seperti gelas kaca besar seukuran 100 gram atau 250 graman ya. Lalu lebih detail lagi itu tentang jenis madunya, ada madu kuansing yang merupakan madu yang berwarna lebih gelap dan pekat itu tampilannya. Menurut Wahyu ya, berdasarkan wawancara dari Wahyu, owner Rumah Madunya, madu ini kadar airnya itu memang sudah dikurangi sekira sampai menyentuh angka 18 sampai 19%. Sekilas itu terlihat seperti madu dari luar ya, namanya kuansin. Tapi ini tetap madu dari lokal, dari Sumatera, itu khususnya itu dari hutan Riau. Lalu ada madu Muara Enim yang punya tekstur lebih soft tuh madunya. Cocok untuk anak-anak dan juga ibu hamil. Madu Muara Enim ini itu memang madu produksi pertama dari sang owner tersebut bersama rekannya ya. Kemudian ada juga madu nektar sawit. Warnanya juga cenderung pekat dan gelap. Kaya akan zat bersih, juga diklaim mampu memperbaiki sel darah merah ya. Untuk kesehatan itu sangat bagus.
walaupun beberapa madu itu ada yang kental dan berwarna gelap itu, tapi rasanya tetap manis. Lalu lainnya itu ada madu Apis mellifera, hasil budidaya tim dari rumah madu sendiri itu. Lalu ada juga madu mentah ya, terakhir ini ada madu mentah, madu yang tidak diproses sama sekali ya. Jadi dia hanya setelah dipanen tuh dibersihkan lalu sudah ya. Lalu dikemas di dalam botol kaca berasal dari lebah hutan liar atau Apis dorsata. Warnanya juga jauh lebih terang daripada madu yang lainnya. Seperti itu, Ratu. Kemudian Agustina, di antara produk-produk madu yang tadi sudah disebutkan, ada banyak sekali. Yang paling menjadi favorit pengunjung di rumah madu ini yang mana? Agustina. Ya, kalau untuk madu favorit, bisa jadi itu madunya itu adalah yang madu versi madu lebah hutannya ya, madu lebah hutan, dan yang untuk anak-anak itu juga, tapi untuk rata-rata itu pengunjung memang rata-rata bisa mencoba semuanya begitu, Ratu. Kemudian untuk lokasi tepatnya dari rumah madu ini mungkin boleh disebutkan sekaligus rute dan juga aksesnya, Agustina. Dan saya juga penasaran ini apakah hanya bisa dipesan secara langsung atau bisa secara online, Agustina? Oke, kalau untuk lokasinya, Ratu, itu ada di Jalan Tia Cudu Korpri, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Ya, letak pastinya itu ada di pinggir jalan, di sudut kiri ya, di jalur kiri sebelum pintu masuk tol. Jadi ada juga satu cabangnya lagi itu ada di Jalan ZA Pagar Alam yang ada di Kota Bandar Lampung juga. Lalu untuk cara pesannya itu melalui toko belanja online. Lalu bisa juga melalui websitenya dan juga Instagramnya dengan nama yang sama, itu rumahmadu.co.id. Lebih simpel lagi bila bisa datang langsung ke gerainya. Oh ya, tadi sedikit terlewat. Jadi selain madu itu di situ juga ada produk lain itu seperti kopi, lalu sari kurma, susu kambing, lalu ada susu kurma dan almond, lalu jahe merah, bumbu dapur dengan kaldu jamur. Lalu ada black seed oil, lalu ada juga minyak herbal dan lain-lain, masih banyak pokoknya, Ratu. Baik, untuk pemesanan apakah hanya bisa secara langsung atau bisa secara online, Agustina? Untuk pemesanan bisa secara online. Tadi seperti disebutkan tadi, pemesanan bisa melalui website maupun melalui toko belanja online ya, atau melalui Instagram dengan nama yang sama, yaitu rumahmadu.co.id, atau bisa juga datang langsung ke toko. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Agustina atas rekomendasi tempat belanja oleh-olehnya ya, Tribuners di Bandar Lampung, bisa langsung mampir aja di Rumah Madu. Dan tadi Agustina juga sempat berbincang dengan pemilik Rumah Madu, Wahyu. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih Agustina. Itu kita kasih kebebasan untuk memilih. Jadi kenapa begitu? Karena gini, banyaknya jenis lebah, kemudian vegetasi, kemudian musim, itu akan menghasilkan madu yang berbeda. Madu yang berbeda. Nah, madu yang berbeda ini kadang-kadang ada yang cocok bagi orang tertentu dan kurang cocok bagi orang tertentu, gitu. Iya. Tapi secara umum, kita klasifikasinya paling nggak gini. Madu yang untuk anak dan keluarga, kita biasanya kasih madu yang warnanya cerah, yang rasanya lebih soft, kemudian manisnya itu enak. Nah, itu biasanya kita kasih madu Warenin sama madu Kit Juara. Dan kita di Rumah Madu kita bisa coba dulu mana yang cocok, gitu kan, mana yang cocok. Nah, madu-madu yang kita panen sendiri ini, madunya kita garansi, garansi kualitas, garansi kemurnian, garansi produk. Jadi kalau ada produk cacat, kita sampai rumah kok ragu sih madunya, tukar boleh, dikembaliin uang boleh. Jadi insya Allah dengan seperti ini kita nggak mau mengecewakan orang lain. Kualitas itu kita jaga di nomor 1 insya Allah. Mbaknya boleh cobain deh, mau yang nyoba. Gitu. Jadi kita coba ya Tribuners. Ya. Ini adalah madu. Ini madu Warenin tadi ya. Ini madunya soft, lembut. Nah, ini kayak gini Tribuners teksturnya. Bisa dicoba.
Rasanya dirasain dulu, terus minum dulu. Nah, coba diinin dulu, ditelan dulu. Rasanya manis ya, dan memang teksturnya lebih lembut ya. Kalau yang ini yang ya, ini agak yang jenis pekat. madu Melvera, agak lebih pekat. Cobain. Ini yang versi lebih pekatnya, lihat dulu Tribuners. Selanjutnya, burung hias Tribuners mungkin menjadi salah satu hewan yang menarik untuk dipelihara di rumah. Selain kekinian, beragam jenis burung hias ini juga makin diminati seiring dengan banyaknya perlombaan yang digelar oleh para pecinta burung-burung hias. Keindahan warna dan juga kicauannya ini kerap menjadi daya tarik tersendiri di mata para kolektor ataupun pecinta burung hias Tribuners. Bila Anda hobi memelihara hewan tersebut, nggak ada salahnya buat datang dan mampir ke Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur. Pasar ini adalah salah satu pasar burung yang sudah terkenal lengkap di ibu kota Jakarta. Selengkapnya, sudah ada Febi di sana. Selamat sore, Febi. Selamat sore, Ratu. Baik, Febi hari ini sudah berkeliling di Pasar Burung Pramuka ya. Boleh diceritakan ada apa saja di sana, Febi? Ya, Ratu, menjelang weekend nih aku mau ngajak Tribuner semuanya untuk wisata belanja ke Pasar Burung Pramuka yang ada di Jakarta Timur. Jadi bila Anda hobi memelihara burung-burung hias, tak ada salahnya nih untuk datang ke Pasar Burung yang lokasinya ada di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ini. Nah, di sini jadi ada banyak sekali jenis-jenis burung hias, mulai dari yang lokal sampai yang impor dengan berbagai harga, dari yang termurah bahkan sampai yang jutaan rupiah. Nah, harga tersebut dibanderol berdasarkan keunikan dari burung-burung tersebut. Semakin unik burungnya, maka semakin mahal juga harganya begitu. Nah, jadi lokasi pasar ini, Ratu, adanya tepat di sisi belakang Pasar Pramuka Matraman, Jakarta Timur. Nah, kalau kita ke sini ada ratusan kios yang berjualan burung-burung hias dengan berbagai jenis dan harga, dan ada juga nih beberapa pedagang yang menjual berbagai kebutuhan penunjang dari peliharaan tersebut, misalnya seperti sangkar atau kandang, juga makanannya begitu. Nah, memang menurut pantauan saya saat saya berkunjung ke sana, tepatnya pada hari Kamis tanggal 3 Februari kemarin, pasar ini sudah cukup ramai pengunjung walaupun bukan weekend, dan menurut pedagang sekitar memang pasar burung Pramuka ini nyaris tidak pernah sepi pengunjung. Nah, jadi kalau Anda hobi memelihara burung hias atau burung kicau, tidak ada salahnya untuk datang ke pasar ini, khususnya untuk mencari berbagai jenis burung-burung yang unik begitu, Ratu. Kemudian setelah berkeliling, nah boleh disampaikan Febi burung jenis apa nih yang sekarang masih jadi primadona? Sekaligus saya juga penasaran karena kan tadi disebutkan oleh Febi ya kalau burung ini ada beberapa jenis burung yang harganya bisa sampai jutaan rupiah begitu. Sebenarnya apa sih istimewanya, Febi? Ya, Ratu, memang kalau untuk burung yang masih menjadi primadona sekarang adalah jenis burung-burung kicau begitu. Nah, burung kicau ini masih cukup banyak diminati sampai sekarang seiring dengan banyaknya perlombaan yang digelar oleh para pecinta burung-burung kicau begitu. Nah, misalnya saja seperti lovebird, kemudian juga ada kenari, ada murai batu, dan masih banyak jenis burung-burung lainnya. Nah, berbagai jenis burung ini memang dibanderol dengan harga yang beragam, seperti yang sudah tadi saya sebutkan. Semakin unik burungnya, maka harganya pun juga semakin tinggi. Nah, kemarin juga saya sudah mendatangi beberapa kios yang ada di Pasar Burung Pramuka ini. Nah, salah satunya ada namanya kios kuda terbang yang memang spesialis menawarkan burung-burung murai. Nah, di sana ada beberapa jenis murai batu yang harganya dibanderol sekitar harga 1,2 juta untuk jenis murai yang bondolan atau hingga juga 2,7 jutaan begitu. Nah, memang harga ini kalau menurut wawancara saya kemarin, harga tersebut semakin dilihat dari pertama adalah ekornya. Nah, jadi semakin panjang ekor burung murai tersebut, maka harganya juga, harga jualnya semakin tinggi, dan juga dari kicauannya serta jenis burung yang ditawarkan. Nah, yang menjadi favorit dan banyak dibeli oleh para pecinta burung kicau di sini adalah jenis burung yang sudah kalau para pecinta burung menyebutnya sudah gacor begitu, artinya sudah lihai bunyinya begitu, dan harganya melambung sampai 4 jutaan begitu, Ratu. Dan selain itu juga ada kios
namanya adalah Tropic World Paradise yang memang spesialis burung kenari impor. Nah, berbeda dengan kenari lokal, burung kenari impor ini punya sejumlah keunikan, mulai dari warna, kemudian juga postur tubuhnya dan postur fisiknya begitu, dan juga dari kicauannya sendiri, Ratu. Dan memang untuk harga burung kenari impor di sini sekitar 1,7 jutaan hingga 7 jutaan, tergantung dengan jenis, ukuran, dan juga keunikan dari burung kenari tersebut begitu, Ratu. Kemudian Pebi, boleh nggak dibagi tips begitu kepada Tribuners? Mungkin ada Tribuners yang baru memulai ingin membeli burung hias begitu. Tips untuk membeli burung yang bisa diterapkan kalau kita pergi ke pasar burung pramuka. Silahkan Pebi. Ya, Ratu, memang untuk pasar burung pramuka ini sudah terkenal lengkap di ibu kota Jakarta, bahkan pembelinya pun tidak hanya datang dari dalam kota saja. Nah, beberapa di antaranya menurut pedagang sekitar juga merupakan wisatawan yang Sekarang siapa? Halo, Ratu. Halo. Ya, Pebi, boleh diulang karena tadi koneksinya sepertinya sempat terputus. Ya, Ratu, memang pasar burung pramuka ini merupakan salah satu destinasi wisata belanja, khususnya untuk para penggemar burung-burung hias yang sudah cukup terkenal lengkap begitu di ibu kota Jakarta. Lokasinya ada di Jakarta Timur. Nah, kalau mau datang ke sini ada beberapa tips yang bisa diterapkan. Yang pertama, tentunya Anda harus mencari tahu dulu nih burung apa sih yang sekiranya cocok untuk Anda pelihara di rumah, atau burung yang ingin Anda beli begitu. Dengan mencari tahu terlebih dahulu, Anda bisa memahami mulai dari jenisnya, perawatan, hingga harga pasarannya. Nah, jadi kalau datang ke sana kita sudah tahu kira-kira mau beli apa dan bisa menentukan jenis burung sesuai dengan budget yang kita punya. Nah, kemudian yang kedua, disarankan untuk datang di pagi atau siang hari dan jangan terlalu sore supaya bisa puas jalan-jalan dan juga memilih jenis burung yang diinginkan. Karena pasar burung pramuka ini buka mulai pukul sekitar 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kalau kita datang terlalu sore, kita juga tidak memiliki spare waktu yang cukup panjang untuk memilih-milih burung yang sesuai dengan selera dan juga kantong kita begitu, Ratu. Dan yang ketiga juga jangan takut untuk nawar, karena meskipun harga yang ditawarkan di sini beragam sampai jutaan rupiah, namun harga-harga tersebut masih bisa dinego begitu. Baik, terima kasih Pebi atas rekomendasi lokasi belanja burung hiasnya ya. Ini sepertinya sangat berguna untuk Tribuners yang hobi memelihara burung hias. Dan terima kasih juga untuk tips membeli burungnya. Dan nanti Tribuners setelah ini kami akan kembali lagi tentunya dengan beragam rekomendasi lokasi wisata lainnya di Indonesia. Tetap bersama kami di Live Travel Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Travel Update Jumat 4 Februari 2022, tentunya bersama saya Ratu Sejati. Dan Tribuners, pecinta bonsai ini bisa berkunjung ke Desa Tanjung Pinang yang berada di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Desa ini memiliki potensi menjadi lumbung tanaman hias bonsai Tribuners. Dengan banyaknya potensi tersebut, seorang warga kemudian berusaha mengolahnya, kemudian dijual. Selengkapnya sudah ada Agung dari Tribun Sumsel di sana. Selamat sore, Agung. Ya, selamat sore, Ratu. Baik, Agung, dengan potensi bahan bonsai yang berada di Tanjung Pinang, ini bagaimana dengan geliat pecinta tanaman hias di wilayah tersebut, Agung? Ya, di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki potensi tanaman yang dapat dijadikan bonsai begitu. Namun dengan adanya potensi ini, sebenarnya geliat tanaman hias di Ogan Ilir masih terbilang sedang-sedang saja. Ada beberapa komunitas seperti Persatuan Bonsai Penesa. Penesa merupakan salah satu suku di Ogan Ilir. Anggotanya ada sedikitnya 50 orang dan aktif unjuk kebolehan memamerkan bonsai yang di hasil olahan masing-masing. Namun secara luas sebenarnya geliat bonsai ini belum terlalu terlihat di Ogan Ilir, meskipun sudah ada beberapa yang mulai beralih kecintaan terhadap tanaman hias, bahkan menjadikannya ladang bisnis, Ratu. Kemudian ini kan salah satu yang dijadikan tanaman bonsai adalah batang serpang ya. Lalu adanya aktivitas jual beli batang serpang. Ini apakah bisnis tanaman hias mulai digandrungi begitu oleh masyarakat di Ogan Ilir, Agung? Ya, di masa pandemi ini berbagai bisnis mulai ditekuni oleh warga, diantaranya tanaman hias, seperti halnya bonsai ini. Dengan adanya potensi adanya tanaman yang tumbuh liar di perairan rawa wilayah Ogan Ilir, ada beberapa masyarakat yang memanfaatkannya untuk ladang bisnis. Seperti di Desa Tanjung Pinang, ada sebagian kecil warga yang merupakan anggota komunitas bonsai menjadikan kesempatan ini untuk mengais rezeki dengan menjual tanaman bonsai baik yang sudah diolah maupun yang belum diolah, maupun yang masih berbentuk batang namun akar dan gerak dasarnya itu sudah menarik, jadi sehingga mengundang perhatian dari pembeli begitu di dunia maya, sehingga aktivitas jual beli online ini terus dilakukan oleh beberapa orang yang memang mencintai tanaman bonsai, Ratu. Kemudian dengan meningkatnya penjualan tersebut, boleh disampaikan dalam kurun waktu 1 hari ada berapa banyak batang serpang nih yang biasa diambil oleh warga untuk diolah dan tentunya dijual, Agung? Ya, Ratu dan juga Tribuners, untuk diketahui banyak tanaman bonsai jenisnya di Ogan Ilir, namun yang paling banyak dan paling mudah ditemukan itu adalah serpang karena tumbuh liar di daerah rawa.
Untuk Serpang ini masyarakat seperti di Desa Tanjung Pinang ini biasa mengambilnya setiap seminggu sekali, itu untuk sekali aktivitas biasanya ada 2 hingga 4 batang yang dipotong dari habitatnya. Mengapa? Karena untuk memilih calon bahan bonsai ini tidak sembarangan, karena harus memperhatikan 2 kriteria utama, yakni akar dan gerak dasar batang itu sendiri. Jika penampilan batangnya impresif, tentunya pecinta bonsai yang memang memiliki kemahiran di bidang tanaman hias akan memotong batang dari tempatnya untuk kemudian diolah dan dipasarkan, Ratu. Baik, kemudian Agung boleh disampaikan selain serpang, ada jenis tanaman apa lagi yang bisa dijadikan bonsai dan mudah juga ditemukan di Ogan Ilir, Agung? Ya, seperti sudah disampaikan tadi, ada beberapa jenis tanaman, namun yang paling mudah ditemukan adalah serpang. Selain serpang, ada beberapa jenis tanaman lainnya, di antaranya beringin iprik, cendrawasih, dan sapu-sapu atau cucur atap. Namun sekali lagi, di antara beberapa jenis tanaman tersebut, hanya batang serpang yang paling mudah ditemukan dan juga paling mudah diolah. Untuk menjadikan bonsai ini penampilannya siap dilombakan begitu untuk kontes, itu memerlukan waktu setidaknya minimal 7 tahun. Sementara untuk tanaman lain seperti cucur atap, beringin iprik itu waktunya bisa lebih lama lagi, bisa sampai 10 tahun untuk menjadikannya benar-benar tanaman bonsai yang cantik dan memikat begitu, Ratu. Baik, terima kasih Agung atas informasi dan juga rekomendasi serta ilmunya ya. Tadi Agung juga sempat berbincang dengan salah satu pecinta bonsai yang ada di Ogan Ilir, ada Ibrahim. Berikut liputannya untuk Anda. Sekitar 20 batang bonsai ya. Ini jenisnya apa Kak di antaranya? Jenisnya beringin iprik, serpang, cendrawasih, dan ini sapu-sapu, cucur atap. Kalau ini sih serpang. Serpang paling dominasi. Kalau ini serpang mudah didapat ya. Bahan melimpah di tempat itu. Kak, ini kabarnya sebelumnya dijual juga. Kemana Pak Kak? Dijual dari seputaran Palembang sampai ke Jawa. Ada juga. Kabarnya sampai ke Bali juga Kak? Iya, pernah kemarin ke Bali. Jadi yang paling serpang juga berarti menarik minat pembeli? Alhamdulillah lumayan lah. Sekarang apa Kak? Ini penjualan masih berlangsung? Sekarang masih vakum dulu. Karena air lagi meluap kan. Karena serpang kebanyakan di pinggir air yang timbul. Berikutnya Tribuners, 14 objek di Madiun ini ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat Kabupaten Madiun oleh pemerintah Kabupaten Madiun. Satu di antaranya yang ditetapkan sebagai cagar budaya adalah Pendopo Muda Graha. Dengan ditetapkannya objek wisata tersebut menjadi cagar budaya, pemerintah ini akan lebih mudah untuk melindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemkab Madiun juga menargetkan tahun ini ada 36 objek wisata yang nantinya akan ditetapkan sebagai cagar budaya. Selengkapnya sudah ada Sofyan di sana. Selamat sore, Sofyan. Halo, selamat sore Ratu. Halo, selamat sore Tribuners. Baik, Sofyan, boleh disampaikan sebenarnya apa tujuan dari pemerintah setempat menjadikan 14 objek wisata ini menjadi cagar budaya, Sofyan? Ya, Ratu, dapat dilaporkan pemerintah Kabupaten Madiun atau Bapak Bupati Madiun, Bapak Ahmad Dawami, baru menetapkan 14 objek, baik itu benda maupun tempat sebagai cagar budaya setingkat Kabupaten Madiun. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk melindungi dari tangan-tangan jahil, karena memang sangat banyak potensi penemuan benda-benda yang mempunyai nilai sejarah atau bisa didaftarkan sebagai cagar budaya di Kabupaten Madiun. Namun
hingga saat ini baru 14 ini yang didaftarkan sebagai cagar budaya di Kabupaten Madiun. Nah, ke depan ini benda-benda maupun tempat yang ditetapkan sebagai cagar budaya ini akan menjadi destinasi wisata, Ratu. Namun demikian, pada tahap pertama ini Pemkab Madiun akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum melakukan revitalisasi kepada benda maupun tempat yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Salah satunya ini adalah Pendopo Muda Graha. Ini akan dilakukan revitalisasi, namun sebelum itu akan dilakukan kajian dengan konsultasi terlebih dahulu dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, dan akan melakukan kajian-kajian termasuk mengumpulkan data. Setelah data terkumpul dan konsultasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya selesai, nanti akan dilihat bagaimana bentuk semula atau bentuk asli dari Pendopo Muda Graha seperti zaman dahulu, Ratu. Nah, setelah revitalisasi selesai, barulah mungkin akan dibuka untuk destinasi wisata di Pendopo Muda Graha tersebut. Selain Pendopo Muda Graha, ada 13 destinasi ataupun tempat yang ditetapkan sebagai cagar budaya. Salah satunya itu di Prasasti Klegen Serut di Kecamatan Jiwan, dan yang paling banyak ini di daerah Caruban, Ratu. Baik, kemudian untuk Pendopo Muda Graha, ini kan sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Lalu, apakah nantinya tidak bisa lagi digunakan untuk kegiatan pemerintahan begitu atau seperti apa, Sofyan? Ya, Ratu, kemarin kami juga sempat wawancara dengan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, Bapak Zakaria. Beliau memastikan walaupun Pendopo Muda Graha ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, untuk fungsinya sebagai pusat pemerintahan ataupun rumah dinas Bupati Madiun ini tetap bisa dilaksanakan. Bedanya sebelum ditetapkan sebagai atau sesudah ditetapkan sebagai cagar budaya, ini untuk perlindungannya, Ratu, sehingga nanti perlindungannya bisa di tingkat kabupaten ataupun nanti juga jika dinaikkan ke tingkat provinsi juga bisa dilindungi oleh provinsi. Intinya penetapan cagar budaya ini adalah untuk memberikan payung hukum kepada benda-benda maupun tempat yang mempunyai nilai sejarah dan mempunyai nilai budaya, Ratu. Baik, kemudian ke depan tadi kan sudah disebutkan ada 36 objek wisata lain yang rencananya nanti juga akan ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, untuk objek-objek wisata tersebut saat ini kondisinya seperti apa, Sofyan? Nah, untuk 36 ini sebenarnya sudah terdeteksi, Ratu, oleh pemerintah Kabupaten Madiun, dan karena memang sudah terdeteksi ini, pemerintah Kabupaten Madiun mentargetkan tahun ini bisa segera untuk menetapkan 36 benda-benda tersebut atau tempat tersebut sebagai cagar budaya, karena memang dikhawatirkan ada pihak-pihak atau tangan usil yang tidak bertanggung jawab, sehingga tempat maupun benda yang mempunyai nilai sejarah tersebut akan rusak. Nah, ini akan segera ditetapkan sebagai cagar budaya agar bisa dilindungi, karena jika belum ditetapkan sebagai cagar budaya akan sangat sulit, Ratu, untuk memberikan efek ketika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana untuk jerat hukumnya belum jelas, tapi ketika sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, nanti akan ada perda yang menyusul yang akan dibahas di Kabupaten Madiun, baik dari pemerintah kabupaten maupun dari DPRD kabupaten, untuk melindungi tempat-tempat maupun benda yang ditetapkan sebagai cagar budaya tersebut. Baik, terima kasih Sofyan atas informasinya hari ini, dan Tribuners, tadi Sofyan juga sempat melakukan wawancara dengan Bupati Madiun, Ahmad Dawami. Berikut liputannya untuk Anda. Ini awal, ini ada 14. Nanti yang akan dimasukkan lebih dari itu. Jadi semua baik benda, bangunan yang itu memang masuk klasifikasi cagar budaya, kita akan lindungi. Artinya di wilayah Kabupaten Madiun akan dicari terus bukan masuk. Nah, ini awal. Tapi setelah kita lakukan penetapan, nanti kita akan pikirkan tentang tindakan. Jadi kayak misalkan di
di prestasi di mana. Kita nanti pasti akan pikirkan bagaimana itu kita kasih pelindung di situ, nanti anggarannya dari mana ditata, kita bilang revitalisasi tadi, gitu. Artinya sederet lokasi wisata yang bisa sendiri punya karakter tersendiri yang bisa menjadikan Madiun bertahan dan baik sampai. Itu tadi Tribuners, sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau di akhir pekan besok ya Tribuners. Karena masih di tengah pandemi, Ratu kembali mengingatkan untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan dan tentunya aturan PPKM yang berlaku Tribuners. Saya Ratu Sujati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan